Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kozimet. Pada video kali ini kita akan membahas soal pelajaran matematika TBK tahun 2025. Untuk video kali ini kita akan membahas soal pada teks yang pertama. Oke, diketahui di teks yang pertama, pertemuan keluarga RT 9 dihadiri oleh 15 laki-laki dan 10 orang perempuan. Jadi diketahui di sini banyaknya laki-laki kita simbolkan dengan L itu sebanyak 15, sedangkan perempuan sebanyak 10. Pada pertemuan ini setiap keluarga diwakili oleh satu orang. Salah satu agenda pertemuan tersebut adalah memilih pengurus RT yang baru terdiri atas ketua, bendahara, dan sekretaris. Jadi akan dipilih ada ketua, simbolnya K, bendahara, dan sekretaris. 3 calon diambil secara acak di antara yang hadir dari 25 orang ini. Pemilihan dilakukan secara acak. Untuk soal yang pertama, kita diminta menentukan banyak cara terpilihnya pengurus, tapi dengan syarat sekretaris wajib perempuan, gitu ya, harus perempuan. Jadi syaratnya di sini sekretaris harus perempuan. Ini syaratnya. Untuk pengerjaan soal ini kita bisa menggunakan 2 cara. Cara yang pertama, kita menggunakan aturan permutasi. Kenapa kita menggunakan permutasi? Karena dalam kasus ini urutan itu sangat diperhatikan. Kenapa bisa sangat diperhatikan? Misalnya dari 15 orang ini ada si A dan ada si B. Misal suatu kondisi terpilih si A ini ketua, sedangkan si B sekretaris, gitu ya. Apakah sama kondisi ini dengan si A-nya yang sekretaris dan si B-nya yang ketua? Tentu ini berlainan, gitu ya. Karena dalam hal jabatan, urutan itu sangat diperhatikan. Maka dalam kasus soal ini, karena dipilih itu ada ketua, sekretaris, dan bendahara, kalau disebutkan jabatannya, kita menggunakan konsep permutasi, gitu ya. Oke, sekarang kita hitung. Kita dahulukan syaratnya ya. Jadi banyak cara nanti. Dahulukan syaratnya. Syaratnya sekretaris harus perempuan. Perempuan itu ada 10 banyaknya, berarti 10 permutasi 1. Apa maknanya 10 permutasi 1 itu? Dari 10 orang perempuan diambil 1 untuk dijadikan sekretaris, gitu ya. Dikali, kenapa kita kali? Karena 2 hal ini terjadi secara bersama-sama, makanya kita kalikan. Dikali dengan, nah untuk ketua dan bendahara itu kan nggak ada ketentuan khusus, bisa laki-laki bisa perempuan, jadi banyak caranya. 24. Kenapa bisa 24? Karena total orang itu sebanyak 25, udah kepilih 1 untuk sekretaris, gitu ya, maka sisanya menjadi 24, gitu ya. Jadi 24 permutasi dipilih 2, karena yang dipilih itu ketua dan bendahara, gitu ya. Sekarang kita hitung 10 permutasi 1 itu hasilnya 10 dikali dengan 24 permutasi 2. Sebelumnya kita ingat lagi rumus permutasi N permutasi R, itu rumusnya N faktorial per N dikurang R faktorial, ya. Ini rumus untuk permutasi. Oke, sekarang kita masukkan angkanya. N-nya 24, R-nya 2. Jadinya 24 faktorial per 24 kurang 2, berarti 22 faktorial. Kita sederhanakan lagi. Jadinya
10 dikali dengan 24, kita jabari sampai 22 faktorial. Jadinya 24 dikali dengan 23 dikali 22 faktorial per 22 faktorial. Di sini ada yang kecoret, nanti 22 faktorialnya habis, maka yang bersisa jadinya 10 dikali dengan 24 dikali dengan 23. Yang kalau kita kalikan hasilnya itu 5.520 cara. Itu jawabannya di option B ya. Nah, atau menggunakan cara 2. Ini lebih cepat. Cara 2. Cara 2 ini kita menggunakan aturan pengisian tempat. Nah, untuk menentukan banyak cara, tapi perlu diperhatikan di sini ya, aturan pengisian tempat berlaku kalau dia menggunakan konsep permutasi. Oke, di sini sudah permutasi, berarti bisa kita gunakan aturan pengisian tempat. Gimana caranya? Di sini kita buat ketua gitu ya. Ini ketua. Di sini di kanannya ada bendahara, habis itu ada sekretaris. Kita buat boleh dalam bentuk kotak gitu ya. Ini kotak sekretaris, bendahara, dan ketua. Sekarang syaratnya itu kan sekretarisnya harus perempuan. Nah, untuk sekretaris ini ada syaratnya, harus perempuan. Perempuan tersedia ada 10, berarti yang bisa mengisi sekretaris itu sebanyak 10 orang. Oke, sisanya ketua dan bendahara itu bisa kita ambil dari laki-laki ataupun perempuan. Bebas, boleh ketua atau bendahara dahulu bebas ya. Karena udah kepake 1 orang di sekretaris dari 25 orang, berarti bersisa 24. Jadinya 24 berkurang lagi, berarti bersisa 23. Jadi banyak caranya nanti. 24 dikali 23 dikali 10. Ini sama hasilnya 5.520 cara. Jadi jawabannya itu option B. Sekian pembahasan untuk nomor 1. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2 dan 3, masih dengan teks yang sama. Teks yang pertama, di teks kita dikasih tahu bahwasanya jumlah laki-laki itu sebanyak 15, sedangkan perempuan sebanyak 10. Akan dipilih ada ketua, bendahara, dan sekretaris. Oke, untuk nomor 2. Kita baca dulu. Untuk memeriahkan suasana pertemuan, dipilih 4 orang untuk bernyanyi. Peluang terpilih keempatnya perempuan. Dalam kasus nomor 2 ini kita menggunakan konsep kombinasi. Kenapa kita bisa menggunakan konsep kombinasi? Karena dalam soal nomor 2 ini, dari semua orang dipilih 4 orang tanpa ada ketentuan. Jadi nggak ada 4 orang ini harus si A, si B, nggak harus. Yang jelas konsepnya dipilih saja 4 orang. Jadi kepilih pun misalnya si A, si B, si C, si D akan sama dengan ketika si B, si A, si C, si D terpilih. Jadi sama saja gitu ya. Karena yang penting dipilih 4 orang. Jadi dalam konsep nomor 2 ini menggunakan kombinasi. Kita ingat rumus kombinasi N kombinasi R, rumuskan N faktorial per N dikurang R faktorial dikali lagi dengan R faktorial. Ini rumus untuk kombinasi. Oke, sekarang coba kita selesaikan soal nomor 2. Soal nomor 2 saya bagi juga menjadi 2 cara. Cara yang pertama, cara manual ya. Jadi nanti peluang kejadian terpilih 4 perempuan, simbolnya 4P gitu ya. Kita ingat rumus peluang
peluang itu rumusnya, peluang kejadian A, rumusnya itu banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Oke. Kita cari dulu NA-nya. NA-nya di sini terpilih 4 perempuan. Total perempuan ada 10. Kita pilih 4, berarti 10 kombinasi 4. Dibagi dengan NS-nya, dari total semua orang 25, dipilih 4. Berarti ini NA, dan di bawahnya ruang sampel alias NS-nya. Sekarang kita hitung, masukkan ke rumus N kombinasi R. N-nya 10, R-nya 4, langsung jadinya nanti 10 faktorial per 10 kurang 4, 6 faktorial dikali dengan 4 faktorial. Ya, dibagi dengan NS-nya 25 faktorial per 25 kurang 4, berarti 21 faktorial dikali dengan 4 faktorial. Ini kalau kita sederhanakan, jadinya ini kita jabarkan 10 faktorial sampai 6 faktorial gitu ya. Jadinya 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial per 6 faktorial dikali dengan 4 faktorial. 6 faktorial habis. 4 faktorial juga bisa kita ubah menjadi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi dengan 25 faktorial, kita jabarkan sampai 21 faktorial. Jadinya 25 dikali 24 dikali 23 dikali 22 dikali 21 faktorial per 21 faktorial dikali dengan 4 faktorial ya. 4 dikali 3 dikali 2 kali 1. Sebenarnya bisa kita coret ini. 21 faktorialnya habis ya. Ini juga 6 faktorialnya habis. 4 faktorial ini juga habis gitu ya. Jadi nanti menyisakan atasnya 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 per 25 dikali 24 dikali 23 dikali 22. Jangan dihitung dulu, kita coret. Ada yang bisa dicoret gitu ya. Ini 10 dibagi 5 sisa 2, 25 dibagi 5 sisa 5, ini 8 dibagi 24 sisa 3, 9 dibagi 3 juga sisa 3, ini 2 dibagi 22 sisa 11. Jadi yang atas sisa 3 dikali 7, jadi 21. Nah yang di bawahnya 5 dikali 23 dikali 11. Ini kalau kita kalikan hasilnya itu 21 per 1265. Itu jawabannya di option. Di option itu jawabannya di option C. Atau juga bisa menggunakan cara cepat gitu ya untuk menghitung peluangnya. Ini saya kasih itu cara yang kedua. Caranya, peluang terpilih 4 perempuan. 4 perempuan berarti dipilih 4 ya. Misal saat pengambilan pertama, pemilihan pertama terpilih perempuan, maka terpilih perempuan saat pengambilan pertama itu peluangnya 10. Banyak perempuan 10 dibagi dengan total orang gitu ya, jadinya 25. Habis itu saat pengambilan kedua terpilih lagi perempuan, karena perempuan udah keambil di pemilihan pertama, berarti bersisa 9 berkurang juga NS-nya, jadinya 24. Pemilihan ketiga juga seperti itu, banyak perempuan bersisa 8, banyak orang bersisa 23. Dan terakhir pemilihan keempat terambil juga perempuan, jadinya 7/22. Sama kayak tadi kita sederhanakan, ini dibagi 5 sisa 2, dibagi 5 sisa 5, 8 dibagi 24 sisa 3, 9 dibagi 3 sisa 3, 2 dibagi 22 sisa 11. Jadi yang atas 3 dikali 7, 3 dikali 7, jadinya 21 per 5 dikali 23 kali 11, yaitu 1265. Sama jawabannya, yaitu option C. Kita lanjut ke soal nomor 3, masih dengan teks yang sama. Sebelumnya diketahui bahwasanya
misalnya jumlah laki-laki itu sebanyak 15, perempuan sebanyak 10 ya. Oke, sekarang kita diminta menentukan peluang terpilih satu laki-laki, 2 perempuan, atau 2 laki-laki atau 1 perempuan gitu ya. Jadi di sini kita bagi 2 kasus. Kasus yang pertama itu saat terpilih 1 laki-laki dan 2 perempuan gitu ya. Dan 2 perempuan. Itu laki-laki dan 2 perempuan. Nah, kejadian ini itu memberikan 3 kemungkinan. Bisa seperti ini nanti. Terpilih laki-laki pertama, perempuan, habis itu perempuan. Atau mungkin perempuan, laki-laki, perempuan. Atau mungkin yang terakhir seperti ini ya. Perempuan, perempuan, laki-laki. Jadi ada 3 kemungkinan. Ya, kita hitung peluangnya. Kita langsung menggunakan cara cepat ya. Cara cepatnya nanti peluang kejadian kasus yang pertama itu, karena ini banyak kemungkinannya ada 3 ya. Ada 3, berarti 3 kali dengan, karena terpilih 1 laki-laki, laki-lakinya ada 15 per 25 gitu ya. Habis itu kepilih 2 perempuan, karena udah kepilih 1 perempuan banyaknya 10, berarti bersisa 24. Habis itu kepilih lagi perempuan, jadinya bersisa 9 per 23. Kita hitung peluangnya, kita sederhanakan. 15 sama 25 sama-sama kita bagi 5, hasilnya 3 per 5. Ini 10 dibagi 5, sisanya 2. Habis itu 3 sama 24 bersisakan 8. 2 sama 8 bersisakan 4. Jadi yang atas menyisakan 9 dikali 3 yaitu 27 per 4 dikali 23 yaitu 92. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, saat yang terpilih itu 2 laki-laki dan 1 perempuan. Ini memberikan 3 kemungkinan juga. Bisa laki-laki perempuan, bisa laki perempuan laki-laki, atau mungkin perempuan laki-laki laki-laki. Nanti kita kali 3 juga karena dia 3 kemungkinan. Jadi peluang kasus yang kedua yaitu 3, karena 3 kemungkinan dikali dengan terpilih 2 laki-laki, laki-lakinya ada sebanyak 15 per 25 total gitu ya. Udah kepilih 1 laki-laki, dipilih lagi berarti bersisa 14 per 24. Habis itu kepilih perempuan sebanyak 10 per berkurang 1 juga berarti 23. Kita sederhanakan, 15 sama 25 menyisakan 3 dengan 5, 10 dengan 5 menyisakan 2, 3 sama 24 menyisakan 8, 14 dengan 8 menyisakan 7. Di sini 7 kali 18 ya, ini menyisakan 4 ya. Berarti yang atas menyisakan 7 kali 2 14 dikali dengan 3 per 4 dikali 2 3 yaitu 92. 14 dikali 3 yaitu 52 per 92. Sekarang kita jumlahkan 2 hal kejadian ini. Kenapa kita bisa jumlahkan? Karena di sini ada kata atau itu ditambah, alias kejadian ini tidak bisa terjadi secara bersama-sama. Maka peluang total jadinya 27 per 92 ditambah dengan 52 per 92. Kalau kita jumlahkan jadinya ini 79 per 92. Oke, ini kalau kita sederhanakan, sebentar, ini 3 kali 4, nah, ini 42 ya, bukan 52, sorry, ini bukan 52, 14 kali 3 yaitu 42, jadinya ini plus 42. 27 tambah 42 jadinya 69 ya. Ini kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 23, ini jadinya 3 dibagi 23 ini 4 ya. Jadi peluangnya 3 per 4. Itu jawabannya option A. Atau kalau manual
Cara mencarinya seperti ini. Kasus yang pertama, ini cara manual. Cara manual, kasus yang pertama, peluangnya itu kita pengen memilih satu laki-laki dan dua perempuan. Laki-laki 15, kepilih 1 di 15,1 dikali dengan kepilih dua perempuan, berarti 10 kombinasi 2. Banyak perempuan 10 dipilih 2 per totalnya 25 kombinasi 3. Nanti dihitung berapa hasilnya. Kasus yang kedua, saat dua laki-laki dan satu perempuan. Laki-laki 15 dipilih 2 dikali dengan 10 kombinasi 1 perempuan ya, dibagi juga dengan 25 kombinasi 3. Hitung hasilnya nanti akan sama, yaitu ujungnya 3 per 4 ditambahkan nanti hasilnya 3 per 4. Oke, seperti itu untuk soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Masih dengan teks yang sama, diketahui bahwasanya laki-lakinya sebanyak 15, perempuannya sebanyak 10. Akan dipilih ketua, sekretaris, akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Di sini kita diminta menentukan peluang terpilihnya sekretarisnya wajib perempuan, tapi ketua dan bendaharanya berjenis kelamin berbeda. Jadi syaratnya di sini ada 2. Syarat yang pertama, sekretaris perempuan ya, perempuan. Syarat yang kedua, ketua dan bendahara berbeda jenis kelamin ya, atau berjenis kelamin berbeda ya. Sekarang kita cek kondisi 1. Kasus yang pertama, saat sekretarisnya perempuan sebanyak, yang bisa mengisi sekretaris berarti wajib perempuan ya, berarti 10. Ketua, misal kondisi pertama ini ketuanya juga perempuan, berarti bersisa 9. Bendaharanya laki-laki, berarti dia harus berbeda gitu ya, ketua dengan bendahara nggak boleh sama jenis kelaminnya, berarti ini sebanyak 15. Ini banyak kemungkinannya, 9 dikali 10 dikali 15. Kasus yang kedua, saat masih sama ya, sekretarisnya wajib perempuan 10, tapi ketuanya laki-laki lagi, berarti 15, bendaharanya perempuan, berarti bersisa 9 ya. Sama juga nilainya, 9 atau 15 dikali 10 dikali 9. Jadi dua hal ini sama kondisinya, nanti tinggal dikali 2 ya. Maka kita hitung peluangnya. Peluang kejadian A yaitu terpilih sekretaris perempuan dan bendahara ketua berjenis kelamin berbeda. Nilainya yaitu 9 dikali 10 dikali 15 dikali 2. Karena ini 2 kemungkinan gitu ya, ditambah sama aja dikali 2. Dibagi dengan tanpa aturan, berarti banyaknya memilih, jadinya 25 dikali 24 dikali 23. Kita sederhanakan, 15 dibagi 25, ini menyisakan 3, ini 5. 10 dengan 5 menyisakan 2. Habis itu kita sederhanakan lagi ya, ini 3 sama 24 menyisakan 8. Ini 2 kali 2, 4 dibagi 8, hasilnya 2. Jadi yang atas menyisakan 9 per 2 kali 2, 3 berarti 46. Jadi jawabannya 9 per 46, itu option E. Sekian pembahasan teks 1 Pelajaran Matematika tahun 2025. Sampai berjumpa di teks yang kedua. Terima kasih.